Siswanto. Di sini saya membuat video wawancara untuk memenuhi tugas manajemen investasi yang diberikan oleh Bapak Sanjayanto Nugroho. Di sini saya melakukan wawancara kepada investasi perhiasan. Di sini bersama Kakak Auliza Rahmah sebagai narasumber untuk diwawancarai tentang investasi perhiasan. Dilihat-lihat kakak ini kayaknya suka ya ngoleksi perhiasan seperti itu. Kalau boleh tahu apa sih yang membuat kakak ini jadi tertarik gitu buat menginvestasikan ke perhiasan? Karena menurut aku kalau perhiasan itu punya nilai yang gak gampang turun, malahan seiring waktu nilainya tuh bisa naik. Terus juga selain bisa diinvestasikan, perhiasan ini juga bisa dipakai untuk menambah nilai keestetika. Jadi perhiasan ini sebagai buat investasi bisa juga buat menambah menarik gitu ya, tampilan jadi lebih menarik. Selanjutnya itu bagaimana nih cara menentukan perhiasan ini sebagai investasinya, Pak? Biasanya dilihat dari bahan dasarnya ya, kayak emas atau perak, terus kualitas batu permata, dan yang paling penting itu keasliannya harus terjaga. Lihat-lihat kakak ini banyak juga nih kayak cincin-cincin seperti itu. Apa nih jenis perhiasan yang paling populer gitu buat kita investasikan? Kalau menurut aku emas ya, karena dia itu punya harga yang stabil, terus selalu dicari sama orang. Betul juga sih, kayaknya emas nih banyak yang kayak yang make atau buat dicairkan gitu. Kaum muda sama itu kaum yang udah tua. Gimana nih caranya buat kita membeli perhiasan buat kita investasikan agar kita tuh aman atau percaya gitu sama tokonya? Yang penting belinya di tempat yang terpercaya ya, kayak toko emas yang sudah punya nama besar, yang udah jelas regulasinya. Karena kalau beli perhiasan itu nggak bisa sembarang beli, karena malah nanti kita yang jadi penipu. Ya, takutnya kalau kita beli itu bisa palsu gitu ya kalau nggak di toko-toko yang terpercaya gitu. Pasti nih di setiap investasi itu kan ada yang namanya risiko ya. Apa sih risikonya dari Jadi kita harus lebih hati-hati kalau mau menginvestasikan ke perhiasan gitu ya. Caranya buat menyimpan perhiasan agar aman atau enggak, kita kan manusia nih sering pasti namanya lupa ya. Gimana sih caranya buat agar kita tuh nyimpannya aman gitu? Kalau mau aman banget bisa di beberapa bank, tapi kalau misalkan mau di rumah harus pastiin daftar nilai kita itu kuat dan tempatnya juga aman ya. Jadi harus disimpan kayak di berangkas gitu ya. Yang namanya investasi nih kak, pasti kan ada keuntungan gitu kan. Nah, dari kakak ini apa sih keuntungan investasi perhiasan dibandingkan dengan investasi lain tuh? Keuntungannya karena nilai jualnya sering stabil ya, terus juga bisa diwarisin ke anak-anak tuh, terus bisa dijual kapanpun kalau kita butuh dana yang darurat. Terus juga yang itu tadi bisa menambah nilai keluarga kita sebagai cewek-cewek ya. Ya betul sih, kayaknya emas nih kalau buat keuntungannya itu kayaknya lebih menguntungkan lah, kayaknya buat dijual tuh mudah gitu kan, dengan juga menambah kecantikan wanita itu ya kak. Gimana kan banyak tuh beredar kayak perhiasan palsu atau imitasi gitu nah. Dari kakaknya itu bagaimana cara menentukan kayaknya emas ini asli atau palsu gitu kan? Mungkin bisa dicek
cocok-cocokan gitu sama orang. Apakah ini investasi perhiasan ini cocok gitu atau buat semua orang atau enggak gitu? Menurut aku nggak semua orang cocok ya, karena harus paham soal perhiasan dan harus siap dengan penyimpanannya. Karena kalau belum paham dan belum siap itu kayaknya masih dulu ya, karena biar investasi yang kita simpan tadi nggak drop. Jadi nggak semua orang cocok gitu ya. Kak, di pembelian emas itu kayaknya pasti ada yang namanya sertifikat nih buat menentukan emasnya, seperti kakaknya bilang tadi. Emas ini menentukannya asli atau enggak. Berapa penting juga sertifikat tuh dalam kita membeli emas ya kan? Karena sertifikat itu sama kayak akta lahir perhiasan ya. Jadi itu mungkin perhiasan yang kita beli itu asli atau palsu. Terus kalau mau dijual lagi, pembeli itu yakin karena ada sertifikat itu. Oh, jadi itu sertifikat itu penting banget ya ternyata buat menentukan emas itu tuh asli atau enggak juga ya. Kan ada tuh emas-emas jadul atau emas-emas sekarang nih. Lebih menguntungkan mana nih kak? Kayaknya emas-emas jadul dengan emas-emas yang sekarang yang beredaran dengan berbagai model gitu. Dua-duanya menurut aku sama-sama menguntungkan ya, karena kalau emas-emas jadul itu kadang udah langka jadi banyak dicari. Terus kalau emas-emas sekarang juga modelnya lebih kekinian dan digandrungi anak-anak remaja ya. Jadi kayaknya nggak ada perbedaan ya. Iya. Kayaknya harganya ya relatif lebih sama lah kayak gitu. Kalau mau beli nih, apakah ada waktu-waktu tertentu gitu kak? Nah, kayaknya atau lagi masih sedang turun gitu nilainya baru kita beli gitu. Iya betul, kayaknya waktu yang tepat untuk membeli perhiasan emas tuh pada saat harga emas turun ya. Jadi kalau mau jual tuh untungnya lebih besar gitu ya. Bagaimana ya kak kalau kita mau jual perhiasan tuh agar kita tuh mendapat nilai atau harga yang paling tinggi gitu? Yang kayak aku bilang tadi ya, kenapa penting banget kita harus punya sertifikat perhiasan itu, karena pada saat kita mau jual, sertifikat itu yang dibutuhin para pembeli. Karena kalau dengan sertifikat itu pembelinya jadi yakin kalau yang kita jual itu tadi adalah emas yang asli. Yang namanya investasi ini kan pasti ada keuntungan jangka pendek atau jangka panjangnya ya. Kalau dari kakaknya nih, perhiasan tuh termasuk keuntungan jangka pendek atau jangka panjang gitu? Menurut aku jangka panjang ya, karena kenaikan harga emas itu butuh waktu, nggak bisa cepat kayak trading saham gitu, jadi harus sabar. Oh, jadi nggak bisa ya kalau kita beli emasnya tahun sekarang nih, kalau mau kita jual tahun depan itu kayaknya untungnya sedikit banget ya. Lebih baik disimpan dulu lalu jual Pada saat harga emas sedang naik. betul. Next dari kakaknya sangat cantik. Kan emas tuh ada yang namanya emas batangan atau perhiasan gitu ya. Mana sih kak yang lebih aman gitu buat diinvestasikan, perhiasan kah atau emas batangan ya? Kalau soal keamanan sih emas batangan ya, karena dia disimpan nggak bisa dipakai, jadi dia selalu disimpan. Tapi kalau untuk kayak seni atau mau dipakai itu perhiasan sih. Tapi kalau dari aku pribadi aku lebih milih perhiasan, karena aku emang anaknya suka mengoleksi perhiasan. Ya itu tadi wawancara mengenai investasi perhiasan. Terima kasih buat kakaknya sudah meluangkan waktu untuk menjelaskan beberapa spesifikasi tentang investasi perhiasan. Sekali lagi terima kasih kak, terima kasih banyak ya kak. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai kesimpulannya, yaitu investasi emas ini sangat menguntungkan teman-teman.
Tapi ada juga berbagai macam faktor yang harus kita waspadai agar kita tidak ditipu atau tidak mendapatkan keuntungan, tapi malah kita tuh rugi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. I don't need no light to see you shine. It's your golden hour. I just want a little bit of peace and love. Peace and love. Peace and love. Thank you.